ya itu sih blood and gore-nya gue suka sih. Iya. Ya kakaknya buta, tapi ada mobil masih jauh kayak hati-hati kakak ada mobil. Mobilnya masih jauh, bego. Gue bilang dalam hati. Mungkin paling nggak grepe-grepe dikit gitu ke bawah. kurang foreplay ya? Iya betul, kurang foreplay. Oke. Biasanya di-cut. Apaan tuh? Halo guys, kembali ke The Dumit. Kita tadi barusan abis nonton Ivana. Dan sekarang kita bakal lagi di segmen apa ini? Segmen kerasukan film. Dan kita habis nonton film Ivana bareng teman-teman Views Lab ya. Yes, makanya kita bakal nanya-nanya mereka, pendapat mereka terhadap film ini dan apa yang bisa diimprove lah. Nilainya berapa? Hantu yang kayak gini tuh ada nggak sih di lore kita? Betul. Ya udah sekarang kita bahas dulu aja ya. Sabi, let's go, mari kita. Kalau dari menurut lo gimana film si Ivana? Lu soalnya kayak penonton paling berisik kayaknya. Dia penonton paling berisik, untung gak ada yang nonton. Tadi kita sewa satu studio. Satu bioskop cuma kita doang di sini. Kita doang, iya. Kalau ada penonton lain lu gitu gak sih? Ada penonton lain, gue kira tuh dua orang di belakang kita tuh temen kita juga. Gak ada tahu. Ada yang dua di sampingnya si Afi. Enggak, itu cuma lu doang yang lihat. Enggak anjir. Gimana Pet? Ya gue sih senang sama gore-nya sih. Ya, ini film bukan lebih ke gore ya. Gore banget. Jadi kayak lebih bukan banyak film kepala yang copot, yeah. Banyak kepala copot, kepala yang mata keluar dari tempat yang seharusnya. Terus kayak ya itu sih blood and gore-nya gue suka sih. Iya. Tapi memang jadinya kayak memang tipenya genrenya lebih ke sana ya, horornya lebih yang memang yang gore ya kalau ya si Ivana sadis. Ini. Lu sebelumnya udah nonton belum sih yang Danur sebelum? Belum, gue belum nonton. Tapi gue tahu sih kayak si Danur kayaknya cerita tentang anak-anak Belanda, hantu anak-anak Belanda gitu. Soalnya kan ini kan emang karangannya Risa Saraswati kan. Si Risa ini kan yang lu tahu kan Julna Risa. Nah dia tuh dia tuh memang punya sahabat hantu itu anak-anak Belanda gitu. Oh iya, kayak gue tahu deh. Jadi that's why kayaknya juga itu pasti Ivana juga based on dari sana sih, based on dari cerita yang mungkin bisa jadi nih dari kisah nyata loh. Tapi kalau di Danur, kalau nggak salah hantunya tuh baik gitu, cuma ngajak main petak umpet. Iya, itu emang teman-temannya si Risa. Iya. Jadi dibikin film itu. Kok yang ini jahat banget gitu ya kayak? Nah, gue juga bingung maksudnya kenapa dia jadi. Kalau gue yang gue nonton ya dari awal gue nonton si Ivana kan dia kan langsung ngebangun tentang kisah si Ivana kan. Gue pikir ini hantu bakal baik loh. Iya, gue kan soalnya kan dia kan kayak baik. korban pembunuhan gitu. Tapi dia kan harusnya mengerti perasaan disiksa. Kok dia malah menyiksa kembali. Iya gitu. Tapi ternyata ini tuh mirip sama kayak kejadian kayak di film-film Conjuring tau gak sih? Yang gara-gara sebelum matinya itu dia tuh udah bikin sumpah dan dia tuh udah punya dendam. Itu Noroi curse. Ya makanya pas dia jadi hantu pun dia kayak nggak tenang dan akhirnya bergentayangan untuk kayak revenge gitu. Mungkin sama kepalanya gue belum ketemu kali ya. Makanya, iya itu sih gara-gara kepalanya sama badannya terpisahkan. Oke, sekarang kita bahas penilaian kita ya dari kita berdua. Kalau dari gue nih film gue kasih nilai 7 deh. 7 lo kasih nilai? Iya, karena apa bisa gue kasih nilai 7? Karena dari gambar-gambarnya. Kalau menurut gue dia bikin detailnya bagus. Dari dia ngebangun kayak kayak tahun 1943, dia bikin suasana, ngambil detail-detailnya menurut gue itu udah lumayan oke. Iya, lucu. Ya, itu kalau buat dari pengambilan gambarnya udah oke lah. Maksud detail-detail bikin suasananya udah oke banget. Kurang menurut gue mungkin di cerita. Kalau dia menurut gue ya, jalur ceritanya terlalu predictable gak sih? Iya, terlalu kayak predictable. Maksudnya kita udah tahu lah nih flow ceritanya mau kemana. Iya, somehow kayak maksudnya menurut gue bisa lebih diimprove di sana sih. Maksudnya mungkin bisa dibikin lebih nggak terlalu obvious gitu. Sama kadang dialognya tuh. Nah, dialog juga agak banyak yang nggak perlu semua sebenarnya. Banyak yang nggak perlu gitu, banyak yang harusnya dikasih lihat aja, nggak usah dikasih ucapan kayak, oh ini boxnya kok bunyi, ini kok kenapa? Intercomnya lah gitu, kayak show don't tell. Nah, ya mungkin itu sih. Sama yang nilai plus menurut gua adalah efeknya. Menurut gua efeknya bagus loh. Dari dia yang motong nyabut kepala, terus dia bagus sih. Iya, dia bikin kayak yang mayatnya buntung-buntungnya itu bagus loh. Iya, itu bagus, efeknya bagus, efeknya keren. Yang ini juga keren tuh palsu gitu. Yang ada tangan di kaca keren tuh. Ya di situ sih menurut gua ya itu bagus. Jadi ya kasih nilai 7 oke lah. Kalau menurut lo gimana? Gua kasih nilai 4 kepala copot. Karena di film itu ada 4 kepala yang copot. Yang menurut gua bisa diimprove ya tadi
story-nya, maksudnya dialognya bisa banyak ruang untuk mereka lebih improve lah gitu. Kadang dialognya ngebuat gue rada cringe gitu gitu. Sampai lu teriak-teriak ya. Sampai gue suka komenin gitu kayak ada apa si Dika pas ya kakaknya buta tapi ada mobil masih jauh kayak hati-hati kakak ada mobilnya masih jauh bego gue bilang dalam hati. Sabar. Tapi Dika itu mentalnya kuat kalau gue lihat ya. Jatuh dari sumur anak hebat kecil ya? nih jatuh dari sumur kagak patah, kagak kenapa-kenapa. Kakaknya mau dicekek, dia bisa dengan stabil membakar si pahlawannya Dika. Benar. Pahlawannya si Dika, pahlawannya si bocil itu. Bocil dengan mental power yang lumayan itu ngelihat kepala copot banyak banget tapi kagak trauma. Iya mesti dia trauma ya. Kalau anak kecil ngelihat kepala copot kayak begitu buset. Nah mungkin berarti bisa juga di-improve-nya di bagian lebih ke logisnya gitu ya. Ya bagian logikanya gimana ya. Seorang anak kecil masa bisa sekuat itu sih mentalnya gila. Emang berarti bisa lebih real ya ceritanya. Iya. Tapi menurut lu recommended gak buat ditonton? Ya buat seru-seruan sih gue sih ya rekomen aja sih. Iya seru-seruan ya. Seru-seruan kayak gue suka gore-nya, gue suka sadisnya. Ya, sama gue suka juga ini sih, dia permainan dia nyari sound engineer ya, mungkin sound design ini menurut gue pemilihan lagu-lagunya sih lumayan bisa bikin creepy sih, kayak pemilihan lagu ya pala pundak lutut kaki versi Belanda itu lumayan ini sih. Rada ganggu sih itu, rada mengganggu mental karena dikit sih mentalnya tuh. Pas denger lagu-lagu Belanda, denger si Dika main piano. Oke, kalau gitu sekarang lu masih ada mau tambahin gak? Kalau kita tanya teman-teman kita nih. Ayo kita tanya teman-teman kita. Oke, sekarang kita bakal tanya teman-teman kita dari Fuse Lab perihal film Ivana. Let's tanya-tanya. Tanya-tanya. Yang nanya bakal Tomku. Gue gabut. Oke, di sebelah gue ada Kenia. Kenia ini timnya dari The Demit yang biasa ngeditin video kita. Yeay. Ken, gimana Ken? Lu sebenarnya tipe orang yang suka nonton film horor apa enggak? Suka sih, tapi kalau ada temennya ya. Kalau misalnya nggak ada temennya agak takut gitu kalau misalnya nonton sendiri. Nah, selama ini kan lu ngeditin kontennya The Demit. Itu gimana? Serem nggak? Takut nggak? Nah, yang waktu pertama kali gue ngedit The Demit kan episode pertama itu tuh ngebahas Mbak Kunti. Nah, agak horor sih. Kayak ya gue kayak kalau ngedit tuh mata gue kayak ngelihat ke atas gitu, nggak mau ngelihat terlalu mukanya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang nih, tadi kan kita habis nonton film Ivana. Menurut lo secara garis besar keseluruhan film Ivana itu gimana? Kalau dibilang takut sih mungkin pas awalnya tuh udah yang setting tahun 43-nya kayaknya kayaknya promising nih gitu kan. Terus makin ngikutin oke juga sih, lumayan lah, not bad gitu. Ya kalau dibilang takut banget sih enggak juga sih. Gue masih bisa enjoy aja sih tanpa rasa takut banget gitu kan gitu. Kalau dari skala nilai 1 sampai 10 film ini tingkat kehororannya berapa? 6 deh kayaknya. 6 ya? Berarti masih banyak yang bisa diimprove dong kalau gitu? Iya. Nah, kalau dari Kenia sendiri nih, seorang yang tukang ngeditin video, apa yang perlu diimprove dan mana yang udah bisa di-keep? Kayaknya ya, yang pas yang si Ivana-nya pertama kali muncul itu mungkin di situ bisa lebih diimprove kali ya. Jadi kayak ngebangun si image-nya si Ivana-nya ya. Kayak pas Ivana pertama muncul tuh agak nggak terlalu horor yang gimana-gimana sih. Mungkin lebih bisa make up kali ya atau apa ya? Ya lebih diimprove aja sih di pengenalan ya. Ivana yang kisah 1943-nya kan. Iya. Terus kalau dari segi pengambilan gambar mau gimana menurut lo? Kalau pengambilan gambar bagus sih. Gue efek-efeknya juga udah bagus ya? Iya, gue akuin kayak perfilman Indonesia sekarang ya, genre horor nih udah oke banget sih sinematiknya yang gue lihat. Terus yang udah bagus dan perlu dipertahankan bagian mana? Bagian apanya? Jadi kayak gue ngeliat kayak pemainnya ya udah yang benar-benar aktingnya tuh bagus sih gue lihat, dari yang si tokoh utamanya si Ambar gitu kan. Terus dia yang sosok si Indigo itu dia bisa kayak bawain dengan baik sih. Terus juga yang anak kecil yang adiknya itu juga oke sih aktingnya gitu. Gue lihat juga pemainnya oke sih. Oke. Thank you Kenia. Thank you. Oke Jo, lu sendiri suka yang tipe orang yang suka nonton film horor apa enggak? Suka film horor. Nah, menurut lu nih si Ivana ini gimana? Walaupun lu datang terlambat ya tadi ya. Dikit, tetap dapat semua ceritanya. Buat gue tuh film horor sebenarnya ada dua. Ada yang
kita ambil seremnya karena dari ceritanya yang disturbing, bikin kita mikir, bikin kita ketakutan sampai di luar film. Ada yang horornya kayak kita horor roller coaster gitu. Artinya kita naik di wahana itu full fokus, ketakutan, teriak-teriak, tapi setelah itu kita ada perasaan terhibur gitu. Dan kadang kita naik lagi gitu. Jadi Ivana ini film yang menurut gue lebih ke arah yang kedua. Karena gambar yang bagus banget, sound design yang bagus, semua itu tuh bikin horornya itu di akhir-akhir itu klimaksnya jadi satu experience yang seru gitu. Jadi ada ketakutan tapi juga ada keseruan gitu. Dari 1 sampai 10 nilainya lu kasih berapa nih skornya? Untuk keseruan di akhir gue kasih 8 lah. 8. Ya. Yang menurut lu bisa diimprove bagian mana? Ada gak yang kira-kira misalnya dari bagian sound efeknya atau apa yang menurut lu bisa diimprove? Sebenarnya ini kan since gue lumayan ngikutin sutradaranya ya, Kimo Stambul gitu ya, dan apa yang dia buat di film-film sebelumnya. Sebenarnya ini upaya Kimo Stambul untuk lebih pengen membangun cerita arc seorang Ivana gitu, dan berbagai histori dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perlu diimprove karena menurut gue akan tidak terlalu penting jadi bagian cerita menonton Ivana ketika historinya terlalu di stretch jadi panjang banget, sehingga di akhir tuh langsung menyisakan action gitu. Jadi kayak terlalu dragging, dan ada beberapa poin cerita yang kita nggak perlu nungguin banget habis ini tuh mau kemana arah sejarahnya Ivana, kita tuh udah tahu, jadi agak bosen sih di part itu. Kalau yang menurut lu udah bagus dan perlu dipertahankan? Ya tentu aja kalau Kimo Stambul pasti gambar, sinematografi, sound design, efek-efek yang dia tuh selalu mencoba ngalter efek-efek gore yang kayaknya jarang banget dieksplor, dan dia nggak mau main aman gitu kan. Gimana cara dia memenggal kepala itu bisa dari angle yang kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Tapi so far so good ya, bagus ya. Manjain mata banget, dan menghibur gitu sampai ke akhir film. Oke, thank you Jo. Emang suka nonton film horor ya? Enggak, jarang banget. Tapi kenapa kok mau ikutan yang kali ini? Karena dipaksa. Dipaksa, baik ya. Itu memang hal yang baik dilakukan ya ke teman-teman kita. Kita paksa ikut nonton film horor karena kalau nonton sendiri itu serem. Lebih baik nonton rame-rame. Nah, jadi di film ini Sherlyn paling suka scene apa nih kira-kira? Kalau scene favorit mungkin yang kayak flashback yang pas zaman Jepangnya itu loh, yang pas. Oh, flashback. Bukan flashback sih, kayak visionnya si yang Ivana disiksa sama yang pas masih zaman Jepang. Lebih nyeritain sudut pandang si Ivananya itulah. Oh, nyeritain sudut pandang Ivana. Jadi dia suka backstory ya, suka lore ya. Kalau dikasih nilai kira-kira film ini berapa nih nilainya? 7,5 lah. Kenapa 7,5? Sebenarnya dari visualnya sih bagus ya, suspense-nya dapet, jump scare-nya juga lumayan ngagetin. Spoiler alert ya guys, ini kita ngasih tahu apa yang akan terjadi di filmnya. Ya pas beberapa orang itu ditangkap lah ya. Beberapa orang itu sama si Ivana. Si Ivana dan kepalanya dicabut ya, iya itu bagus ya. Oh, oke. Nah kira-kira yang bisa diimprove dari film ini apa nih? Beberapa dialog bisa dibuat lebih natural. Ya, natural. Oh. Ada beberapa yang kayak agak awkward didengar kata. Iya kan, iya. Saya setuju. Banyak dialog yang bisa kita improve. Oke. Kalau yang dipertahankan yang udah bagus dari film ini apa nih? Ya, effects-nya bagus sih. Terus ya dari hantunya juga serem. Jadi visual efeknya gimana? Visual efeknya serem sih, bagus ya sih. Udah kayak film horor keluar mungkin ya. Oke. Thank you Sherlyn ya udah sharing. Di Fuse Lab sebagai apa nih? Saya sebagai art director di sana di Fuse Lab. Oh, luar biasa. Oke, jadi kita mau nanya nih, di film ini kira-kira scene yang paling disukai dari film Ivana apa?
waktu adegan dicopotin kepalanya. Saya juga. Itu seru karena visualnya sangat manjain mata, bagus menurut gue. Beberapa adegan yang motong kepalanya tuh beda-beda treatment gitu. Oh, karena Ada yang dari belakang, ada yang dari depan gitu kan. Iya. Ada yang dijambak. Iya. Dan emang Mas Afif ini suka film horor ya? Iya, saya suka film horor, tapi kebanyakan teman-teman saya nggak suka, jadi saya butuh teman untuk nonton bareng. Makanya tadi ada yang dipaksa ya disuruh ikutan ya? Iya betul, maaf ya Sherlyn. Oke, kalau gitu kalau dikasih nilai nih film Ivana nih dari 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa? Kalau visual 10, tapi kalau secara story 6, tapi secara conversation, percakapan dialog itu 4 karena bahasanya baku dan nyampur gitu antara modern. Kan scene-nya ini ada di Bandung, paling nggak at least pakai bahasanya bahasa Sunda gitu, campur-campur. Iya. Jangan yang ada bahasa baku terus ada bahasa Jakarta tapi bahasanya baku gitu kan. Ya. Kakak tidak apa-apa. Iya. Aing harusnya gitu ya. Kakak bisa melihat Di mana? Oke, kalau kira-kira kalau yang harus dipertahankan dari film Ivana apa nih yang udah bagus? yang udah bagus, actingnya bagus. Cuma ada beberapa peran pendukungnya agak kurang sih, yang kayak nonton di belakang gitu kan lagi adegan dipukuli, yang kemarin mukulin itu juga agak aneh sih. Itu kayak aduh sampah sih. Ya udah sih, nggak usah terlalu dragging lama gitu. Itu kayak terlalu sih. Paling suka sama siapa di film ini? Paling suka sama mbaknya yang cewek yang agak buta. Siapa sih namanya? Si Ambar. Ya si Ambar. Itu lucu soalnya. Oke, kirain yang suka banting-banting piring. Oh. Oke, thank you Sama Mah. adegan seksualnya kurang. Adegan apa? Seksualnya kurang. Oh iya benar, adegan seksualnya kurang. Di film horor tuh penting tuh adegan-adegan yang Karena tadi cuma cekek-cekek doang sambil peluk dari belakang. Harusnya agak lebih gitu. mungkin paling nggak grepe-grepe dikit gitu ke bawah. kurang foreplay ya. Iya betul, kurang foreplay. Oke. Kalau lu sensor ini mah. Ya udah, thank you Mas Afif buat waktunya. Oke, jadi itu aja kesan-kesan dari kita review film si Ivana. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan sampai bertemu lagi di The Meet berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Apaan tuh?